Alhamdulillah kita sudah menuju ke hari yang terakhir ya Ibu-Ibu ya. Tema hari ini adalah saya mau menerangkan tentang P5. Sama saya juga mohon maaf sebelumnya, kita sama-sama belajar di sini. Saya juga kebetulan berada di Sekolah TK Negeri Centek. Dan kebetulan juga TK Negeri Centek itu adalah sekolah yang pertama ditunjuk untuk menjadi sekolah PSP atau sekolah penggerak. Selain itu juga karena ingin sama seperti ibu-ibu, ingin belajar, saya terus mencari tentang apa sih P5 itu, apa sih kurikulum merdeka itu. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar baru mengerti berapa persen. Tapi insya Allah di sini saya akan menerangkannya tidak terlalu lama. Mudah-mudahan dengan saya menerangkan sedikit jelas tapi mengerti mudah-mudahan ya Ibu ya. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa ya itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Atau disingkat dengan P5, karena kalau disebutkan kelima-limanya mungkin agak panjang. Kalau yang baru-baru Asapa Baliut nyebutnya. Jadi saya sebutkan saja dengan program P5. Next. Susah. Langsung aja pakai kertas. Nah, ini adalah pengertian penguatan profil pelajar Pancasila. Hari ini kebetulan saya sudah mengirimkan PPT saya beserta alurnya di grup PKG. Karena bukan apa-apa, biar ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak usah memotret. Jadi alhamdulillah saya sudah berikan. Nah, dan saya pun akan menerangkan, tidak akan semua dibaca, tapi saya akan menerangkan di tulisan yang berwarna merah. Apa sih yang dimaksud dengan proyek penguatan profil Pancasila atau P5? Nah, artinya adalah terpisah dari intrakurikuler. Maksudnya pelajaran P5 ini di luar pembelajaran intrakurikuler yang kemarin ibu-ibu sama bapak-bapak sudah menerima menerima makalahnya atau menerima ilmu-ilmunya. Nah, kalau P5 ini berbeda. Berbedanya dari apa ya? Kalau intrakurikuler itu berbedanya adalah kegiatannya itu boleh bebas. Kegiatan intrakurikuler itu adalah kegiatan keseharian. Tetapi kalau P5 itu beda. Beda dengan intrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu ibu dan bapak mencari tema-tema, bangga, silakan bebas. Tidak ditentukan. Kalau bukan tahu ya. Kalau kurikulum merdeka, kalau Kurtilas kemarin kan temanya sudah ditentukan, betul tidak? Tema kebutuhan, lingkungan ini. Kalau untuk kurikulum merdeka sekarang, intrakurikuler itu berbeda. Jadi silakan kebutuhan ibu-ibu. Misalnya, tapi kebutuhannya pun disesuaikan dengan KOSP yang kemarin, karakternya seperti apa. Jadi mangga bebas. Mungkin sekolah PAUD sama PAUD A sama PAUD B pasti akan berbeda pembelajarannya. Bisa pembelajarannya spontan. Misalnya ketika sedang menerangkan apa, ternyata ada sebuah binatang yang lewat. Bisa jadi binatang itu akan dijadikan tema. Jadi beda sekali kurikulum merdeka yang Kurtilas sama sekali untuk pembelajarannya karena berpusat kepada anak. Nah, terus di sini juga ada yang lambang tulisannya merah adalah mengacu pada elemen dan subelemen dari dimensi. Maksudnya apa ya? Nah, maksudnya ini adalah yang tadi kata saya, maaf. Kalau yang intrakurikuler itu temanya silakan boleh bebas, disesuaikan dengan KOSP, tetapi kalau P5 tidak bisa. Sudah ditentukan oleh kementerian, sudah ditentukan oleh pemerintah. Nanti di sini ada tema-tema apa saja yang dibuat untuk P5. Ada lagi satu lagi yang tulisan merah, minimal 2 tema dalam 1 tahun. Nah, artinya juga sama. Kalau intrakurikuler itu kegiatan keseharian, kalau P5 itu adalah kegiatan minimal, berarti boleh lebih ya Bu ya, minimal 1 tahun 2 kali. Contohnya seperti di TK Negeri Centek, kita ngambil biasanya tema P5 itu lebih condong ke hari-hari besar. Jadi semester 1 kemarin kita ambil hari jadi Kota Bandung.
Nah, kira-kira nanti di semester 2 apa ya yang mendekati, karena saya rasa di P5 itu bagus. Emang mau tema apapun bagus walaupun ditentukan. Tapi kita ngambilnya di hari-hari besar. Mungkin nanti di semester 2 insya Allah TKB Dicetek mau mengambil tentang hari Kartini. Ya, next Bu Dea. Nah, ini Ibu tema-tema yang P5 yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak bisa ibu-ibu merubahnya. Awalnya Bu Dea yang tadi saya. Nah, awalnya itu temanya itu kalau 4-nya tetap. Tema 4-nya itu ada aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, bermain dan bekerja sama, serta imajinasiku. Mohon maaf, ternyata ada perubahan. Perubahannya, kalau yang nomor 1 masih tetap aku sayang bumi, yang nomor 2-nya aku cinta Indonesia, yang ketiganya berubah, tadinya bermain dan bekerja sama, sekarang menjadi kita semua bersaudara. Yang keempatnya imajinasiku masih tetap, hanya ada penambahan, yaitu penambahnya imajinasiku dan kreativitasku. Nah, jadi ibu-ibu tidak bisa, mohon maaf ya, tidak bisa mengarang untuk tema P5. Jadi silakan temanya bisa diambil dari yang perubahan. Boleh tema aku sayang bumi, aku cinta Indonesia, kita semua bersaudara, dan imajinasiku. Next Bu Dea. Mohon maaf ya kalau saya menerangkannya lancar sama terlalu cepat. Nah, yang ke Bu Dea. Nah, yang ini dulu. Nah, ini adalah mengelola P5 atau menjalankannya. P5 itu ada apa saja? Yang pertama itu mengawali kegiatan proyek. Kalau mengawali itu hampir sama dengan kata-kata pemantik buat anak ya. Bagaimana caranya biar anak bisa menari dengan cara mengawali kegiatan proyeknya. Mengoptimalkan pelaksanaan proyek. Kita bisa menyediakan, mendorong keterlibatan belajar peserta anak. Otomatis kita harus selalu mendahulukan anak-anak. Bertanya kepada anak-anak, kira-kira kita mau buat proyek loh misalnya. Sekarang ada yang tahu nggak ya Hari Kota Bandung tanggal berapa? Tapi kita sudah mulai menentukan dalam hati. Tapi tetap kita tawarkan dulu kepada anak-anak. Nah, itu untuk yang mengoptimalkan pelaksananya. Yang ketiganya adalah mengoptimalkan keterlibatan mitra. Contohnya, misalnya kemarin bulan September TK Cerita itu mengoptimalkan keterlibatan mitranya. Anak-anak itu berkunjung ke Museum Kota Bandung. Karena kita mengambil temanya itu memperingati hari jadi Kota Bandung. Nah, jadi otomatis kita harus berkemitraan dengan siapa? Dengan museum. Datang ke sana, izin dulu Bapak, Ibu, mohon maaf, kami akan membawa anak-anak. Nah, jadi harus ada bukti atau real yang nyatanya. Kalau misalnya ibu-ibu mau temanya aku sayang bumi misalnya, mau berkunjung ke tempat sampah, mengolah sampah, itu termasuk kemitraan. Ibu, Bapak bisa datang ke tempat pembuangan sampahnya, izin dulu. Kan gak mungkin ibu-ibu langsung datang aja. Pasti bagian sana teh kaget, ada apa ini? Nah, berarti harus izin dulu ya Bu ya. Nah, yang terakhirnya di sini adalah menutup rangkaian kegiatan proyek. Otomatis menutup itu ada hasilnya nanti, ada asesmennya. Kalau misalnya kegiatan di akhir ibu-ibu mau ada misalnya tampilan-tampilan, itu ada di penutup. Penilaian ada, Bu. Kayak kemarin di TK Cerita itu penutupnya dengan karnaval. Keliling anak-anak menggunakan baju bahan bekas. Karena kita menerapkan juga, selain berkunjung ke Museum Kota Bandung, kita menerapkan program Kota Bandung Kampisman yang tentang sampah itu. Jadi kita menerapkan juga tentang sampah. Nah, jadi anak-anak berkeliling menggunakan baju bahan bekas, misalnya bekas mie instan, bekas apa. Nah, itu di akhirnya bisa. Next Bu Dea. Nah, ini alurnya. Seperti yang tadi saya nah ini alurnya ya. Yang pertama itu adalah tahap permulaan. Jadi, ketika kita mau memulai P5, kita memulai dengan tahap permulaan. Yuk anak-anak kita menonton video. Boleh menonton video, boleh dari buku, boleh dari YouTube, HP, silakan. Yang pasti kita harus memulainya. Dengan cara apa? Biar anak menarik. Dengan cara apa? Biar anak itu bernalar kritis. Biar muncul pemantik-pemantiknya.
kita ajak nonton. Yuk sama-sama ya, jangan lupa anak-anak itu kalau mau serius, anak itu pasti saya tahu tidak bertahan berapa menit pasti. Sudah muncul sudah mah elek-elek baru juga berapa menit sudah nggak kuat. Apa salahnya kita beri reward? Bu Guru sudah siapin bintang loh. Siapa yang merhatiin video dari Bu Guru ya? Nanti tuh sama Bu Guru mau ditanya, dapat bintang dari Bu Guru. Aku Bu Guru, aku Bu. Pasti anak-anak akan menarik. Walaupun bintangnya hanya terbuat dari kertas, tapi bagi anak itu berharga. Nah, anak-anak pasti menonton tentang proyek yang kita inginkan gitu. Nah, nih anak-anak menonton. Setelah permulaan baru ke tahap pengembangan. Apa itu tahap pengembangan? Nah, itu yang tadi. Setelah menonton, kita tanya ke anak tentang apa yang tadi ditonton. Terus kita rencanakan pengembangannya. Kira-kira kita mau kemana ya? Kita mau berkunjung kemana ya setelah melihat ini? Bu Guru, kok tadi aku lihat ada patung-patung, ada foto-foto bapak-bapak. Oh, berarti itu namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita menjawab, tolong tanya dulu ke anak. Jangan begini, mohon maaf ya. Ini adalah foto Bapak Wali Kota. Coba dicoba dulu. Mungkin anak-anak sudah ada yang bernalar kritisnya, sudah ada yang jenius. Kayaknya Bu Guru kalau nggak salah itu adalah Bapak Presiden atau Bapak Gubernur. Nah, bisa jadi anak-anak sudah tahu. Nah, setelah itu nanti kita tanyakan kepada anak bagaimana nanti. Terus jangan lupa ibu-ibu, kurikulum Merdeka itu tidak luput dari HP. Maksudnya apa? Dipoto, harus ada dokumentasi. Mungkin kalau dulu mengajar itu tidak boleh pegang HP. Sebaliknya sekarang mah kemana-mana teh HP teh kedah dicatat. Bahkan abdi gaduh murid saking lucunya sudah mengerjakan sesuatu. Bu Ani, apa? Aku belum dipoto. Sudah pada menagih sendiri sekarang itu. Bahkan kalau saya tidak memegang HP, anak bertanya, Bu Ani mana HP-nya? Nanti aku ngaku foto, aku ngaku video. Itulah sudah menerap, anak-anakku sudah tahu sekarang bahwa ibu guru harus membawa HP. Kalau dulu kan nggak boleh ya ibu ya. Kita pegang HP aja, kepala sekolah atau ibu ngasnek, HP-nya simpen heula. Ani nama kedah bisa catat. Bahkan aya dama punten urang hilap nyandak HP oge riweuh. Aduh kumahanya HP kakantung ibu abi di heula sakedap. Nah kunaon neng HP kakantung sok ayeuna mah diizinan. Kapungkur mah pakinten. Aduh lah bae HP oge teh uina tiasa. Ayeuna mah enggak bisa ibu-ibu. HP itu selalu karena harus ada bukti. Penilaian sekarang pun semua harus menggunakan HP. Harus ada bukti fisiknya anak-anak sedang belajar. Ya. Lalu yang ketiganya adalah tahap penyimpulan. Tahap penyimpulannya nanti ada refleksi anak. Ketika anak-anak sudah mulai tadi pengembangan, berkunjung misalnya yang tadi saya temanya ke museum, Museum Kota Bandung, direfleksi di sini di penyimpulan. Bagaimana coba tadi atau kemarin anak-anak sudah ke sana senang atau tidak? Jadi penyimpulannya jangan lupa harus ada bukti otentiknya, harus ada refleksinya, bagaimana perasaan anak-anaknya itu harus ditanya. Berkelanjutannya seperti apa? Yang tadi berkelanjutannya dari proyek bisa menggiringkan anak-anak ke karnaval. Karena tema kita itu adalah selain berkunjung ke museum, bisa jadi anak-anak karnaval menggunakan baju bahan bekas itu karena kita dimasukkan program Kampismannya. Next Bu Dea. Ibu-ibu mohon maaf, ada yang sudah hafal 6 dimensi? Kok ini tuh pada bareng mong aku jadi. Coba ulangi sekali lagi. Tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Salut. Ibu, mungkin perbedaannya kalau intrakurikuler itu menggunakan capaian pembelajaran atau menggunakan 6 elemennya, Bu Sofia, yang jati diri itu pembelajarannya. Kalau intrakurikuler itu kan capaian pembelajaran.
Yang dinilai itu atau pembelajaran itu ada tentang jati diri, norma agama, terus sama STEAM dan literasi. Tetapi kalau yang P5 itu kita terpaku kepada sini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya adalah berkebinekaan global. Yang ketiganya bergotong royong. Yang keempatnya adalah mandiri. Yang kelimanya adalah bernalar kritis. Sedangkan yang terakhir adalah kreatif. Ibu-ibu katanya ya, saya pernah mendengar ini tuh harus sudah hafal, harus sudah di luar kepala. Ketika ada yang bertanya, ibu-ibu harus sudah hafal. Sudah hafal ibu-ibu? Belum. Gimana kalau kita hafalkannya pakai gerakan, boleh tidak? Jadi biar hafal. Boleh ibu? Boleh. Kira-kira kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gimana ya gerakannya ya? Bisa nggak kalau gini ya? Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Boleh tidak? Boleh. Pegang satu, itu biar hafal. Sekali Bu Indah di sini dong bantuin. Ayo Bu Indah boleh dibantu. Yo Bu Indah. Jangan dasar. Hafalkan dulu nanti kita sama-sama berdiri. Yo Bu Indah. Beriman. Begini saya di dada. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya adalah berkebinekaan global. Seluruh ya, berkebinekaan global. Bungkus baru berapa? 2 dihafalkan. Yang ketiganya adalah bergotong royong. Bisa nggak kalau begini bergotong royong? Karena kita sama-sama ya bergotong royong. Ini udah berapa ibu-ibu? Sudah 3 yang dibungkus. Yang keempat? Mandiri. Nah, begini saja. Mandiri. Nah, mandiri sudah berapa? 4. Yang kelima? Bernalar kritis. Nah, bernalar kritis. Yang terakhirnya adalah kreatif. Nah, pintar ibu, hebat. Ya, atau mungkin gini ya, karena kreatif itu kita menggunakan dengan jari atau tangan. Hafal ibu-ibu, kita ulangi. Boleh dong berdiri biar semangat. Siap. Yo siap. 6 dimensi profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Hebat, terima kasih Bu Indah. Nah, semoga dengan menggunakan gerakan kita jadi hafal. Hafal ibu-ibu? Hafal. Walaupun tidak berurutan tidak apa-apa. Sebentar, tadi teh ini teh kreatif, bernalar kritis tidak apa-apa. Yang penting sudah menggunakan gerakannya saja. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sudah hafal. Ya, siap. Bu Asi mau mencoba? Iya, kita lanjut lagi ya. Semoga 6 dimensi ini sama ibu dan bapak hafal langsung. Walaupun tidak sesuai urutan tidak jadi masalah. Yang penting hafalnya saja dulu. Karena bukan apa-apa. Saya pernah begini ibu. Lagi naik angkot nih. Kayaknya mungkin kelihatan bahwa saya itu guru. Bu-ibu, di sekolah ibu atas nganggo kurikulum merdeka. Oh, umur atas ibu. Abi itu sok hilap. Emang kuno ibu hilap. Ari P5 teh 6 dimensi naon? Cobi pami anu naros gitu. Kan isinya setidaknya adalah salah satu yang hafal. Oh, mungkin ibu naon senang nih ibu mah da sok hilap sok sepuh senang. Oh, abi masa kamu teh gerakanmu ibu gitu. Ayeuna naonan. Ibu abi teh masih kena sok hilap jangan abi masuk manggil gerakan. Oh, mungkin atuh saya. Nah, takutnya kita ada yang bertanya seperti itu malu kalau tidak tahu. Jadi setidaknya mau hafal beberapa aja. Minimal sudah mengetahui ada berapa 6 dimensi. Jadi sebutin. Ada berapa dimensi itu? Ada 6. Yang pertama
yang dibuat oleh saya dan sekolah tentang topik proyeknya adalah peringatan Hari Jadi Kota Bandung. Silakan ibu-ibu mau berbeda juga boleh. Misalnya ibu-ibu di semester 1 ini belum mengerjakan atau belum menyiapkan untuk P5. Ada loh Bu, kira-kira hari apa yang mendekati sekarang? Sumpah Pemuda bisa. Tapi Sumpah Pemuda itu senang ibu mendengar berteli kejing panggeto. Bisa saja satu lagi ada hari apa coba? Hari Pahlawan atau Hari Ibu bisa digunakan. Karena proyek P5 ini bisa dikerjakannya atau bisa diikuti oleh anak-anaknya boleh sebelum atau boleh juga sesudah saat tanggal hari besar itu, ya. Nah, di sini TKCT menggunakan tujuan proyeknya adalah dimensi dan elemen dan subelemen. Ibu dan Bapak bisa tidak ya dimensi sama elemen dibuat sendiri? Kayak intrakurikuler, capaian pembelajarannya bisa dibuat sendiri. Mohon maaf ya, Ibu dan Bapak, kalau P5 itu tidak bisa dibuat sendiri. Saya sudah mengirimkan di grup ya, di grup PKG ada alurnya. Jadi ketika ibu-ibu mau membuat, itu harus melihat dari sini panduannya. Ibu-ibu mohon maaf tidak boleh mengarang bebas. P5 itu sudah ditentukan. Nah, seperti contoh saya di sini menggunakannya dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemennya adalah akhlak bernegara. Karena ceritanya kegiatannya kita adalah berakhlak negara. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di negara atau yang ada di Kota Bandung misalnya. Yang keduanya kita menggunakan berkebinekaan global dimensinya. Dan elemennya yang dipakainya adalah mengenal dan menghargai budaya. Karena tidak luput bahwa di Kota Bandung itu harus ingat bukan orang Sunda wae di Kota Bandung. Jadi kita kenalkan juga bahwa di Kota Bandung itu ada suku Jawa, mungkin ada juga Batak. Nah, kita harus memperkenalkan juga kepada anak-anak tentang itunya. Jadi peringatan Hari Jadi Kota Bandungnya digunakan juga dengan berkebinekaan global. Yang ketiganya kita menggunakan juga bergotong royong atau elemennya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kalau tidak salah bekerja sama ya. Betul ya Bu Sofi, kolaborasi itu bekerja sama. Nanti saat anak-anak mau mengerjakan apa-apa itu harus selalu ada bekerja samanya dengan teman-teman yang lainnya. Di sini juga ada selain gotong royong adalah mandiri. Ketika anak-anak mau berkunjung ke museum, anak-anak harus sudah mandiri, tidak bersama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya berarti masuk ke mandiri tidak? Kalau ketika nih kayaknya kita mampu ke museumnya barengan sama orang tua, berarti mandirinya tidak bisa dicantumkan. Tetapi kalau berangkatnya mau anaknya bisa sendiri, berarti boleh dicantumkan. Jadi dilihat dimensi dan elemennya, harus diingat juga sama ibu-ibu kegiatannya termasuk nggak ya? Masuk nggak ya kebinekaan global? Masuk nggak ya ke sini? Kalau sekiranya tidak masuk, tidak apa-apa, tidak dipakai juga. Tetapi kalau sekiranya 6 dimensinya mau dipakai, silahkan boleh dipakai ke 6-nya. Terus di sini ada bernalar kritis. Nah, maksudnya apa ya bernalar kritis? Anak-anak sekarang itu sudah hebat-hebat. Ketika kita beri pertanyaan, ketika kita beri pemantik, anak-anak ada nggak? Pernah nggak ada anak-anak yang berpikir seperti ini? Sebentar tuh guru, ada nggak? Nah, itu adalah salah satu anak-anak bernalar kritis. Terkadang yang kita tidak tahu anak sudah menyebutkan, wow keren, berarti anak-anaknya sudah bernalar kritis. Bu guru kemarin aku lihat dan di sana ya katanya kalau buang sampah itu tidak boleh di mana saja. Kalau misalnya aku lagi di jalan, terus tidak ada tempat sampah, aku masukin aja sampahnya ke saku. Bernalar kritis tidak ibu? Bernalar kritis. Belum tentu ada anak yang berpikir gitu. Ada juga anak yang habis makan di jalan masukin aja ke kolong angkot ke kursinya. Ada tidak? Ada. Tapi di sini kita gali bagaimana anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang bernalar kritis. Ya, tapi kata saya bu guru ke bu guru TKCT, kayaknya anak-anak bisa loh. Jadi kita cantumkan aja bernalar kritisnya. Ketika nanti kita museum, jalan-jalan ke museum Kota Bandung, pasti ada anak-anak yang bertanya, anak-anak yang menjawab pasti sudah mulai jauh. Oke, kita
misalnya dibantu dengan orang tua atau bergotong royong dengan orang tua, tetapi setidaknya anak-anak sudah mau membantu, sudah kreatif dengan tangannya sendiri. Bu guru boleh gak ya, aku mau bikin vlog pakai Indomie, kata. Boleh sayang, boleh. Nah, ini adalah tentang 6 dimensi yang saya gunakan untuk program P5. Mungkin kalau saya pribadi sepertinya akan satu semester itu 1 kali aja, sesuai minimal 1 tahun 2 kali. Rencananya mungkin di semester 2 atau di tahun yang keduanya, maksudnya P5 yang keduanya, insya Allah saya akan menggunakan P5 nya tentang Hari Kartini. Silahkan ibu-ibu, bebas, tidak hanya menyangkut hari besar saja, boleh jadi misalnya tentang imajinasiku dan kreativitasku, bisa saja berkunjung ke stasiun kereta api. Imajinasinya anak-anak itu nanti kreativitasnya apa, bisa saja ya. Dan biasanya kalau P5 itu biasanya kalau saya digunakan 10 hari atau 2 minggu. Jadi ketika intrakurikuler, kegiatan sehari-hari berjalan, kita selipkan atau sisihkan di dalam semester 1 itu, kita cantumkan di 1 untuk P5-nya. Karena harus ada. Karena kurikulum merdeka itu ada 3 kegiatannya: intrakurikuler, P5, dan ekstrakurikuler. Nah, itu ibu-ibu, mohon maaf. Terus next Bu Dea. Nah, ini peta konsepnya. Setelah anak-anak menonton, yuk Bu Guru mau tahu tadi tentang Kota Bandung ada apa saja. Ada papan tulis kan Bu? Biar anak-anaknya keluar semua dari tontonannya, ditulis di tengah. Peringati Hari Jadi Kota Bandung. Ada apa saja kira-kira di Kota Bandung? Anak-anak pasti ada yang menunjuk. Bu Guru, tadi aku lihat ada bangunan. Bangunannya bangunan apa? Ada gedung sate, ada ini, wah pasti. Anak-anak, saya mohon maaf saya mencantumkan hanya 3 saja. Sesungguhnya yang aslinya itu banyak sekali anak-anak menceritakannya. Seperti misalnya wisata, mungkin di sini ada ditulis Gazebo, Taman Kota, Bandros, tapi ada anak-anak juga yang menyebutkan kebun binatang, taman lalu lintas, karena wisata Kota Bandung. Nah, ini ibu-ibu peta konsepnya. Bangunannya ada gedung sate, alun-alun Bandung, balai kota. Sejarah Kota Bandungnya ada apa aja ya? Karena anak-anak yang paling utama itu adalah menonton dulu, jadi biar keluar, muncul ide-idenya. Terkadang tidak ada yang ditonton pun, karena dia pernah melihat dari televisi atau obrolan dari orang dewasa, dia muncul, keluar. Kalau saya menyebutnya bernalar kritis, anak-anak itu muncul semua. Mungkin di sini ada budaya Sunda, kita kenalkan dulu juga ke anak-anak. Budaya Sunda itu tidak hanya Sunda saja, ada bahasa. Ya Bu Guru, tetangga aku udah orang Jawa, bahasanya Jawa, kita kenalkan juga. Kesenian, mungkin kesenian di Kota Bandung ada apa aja ya? Ada angklung, jaipongan, terus apa saja Bu? Wayang, banyak itu anak-anak menceritakan. Makanannya, Bu Guru, kata mama aku mah makanan Kota Bandung mah ada peyem. Tuh, padahal misalnya saya tidak menampilkan gambar peyemnya, tapi kata mama aku. Tapi setidaknya anak-anak sudah mulai muncul. Kalau diandaikan di buku gambar twing, baru lihat bukunya, wah, sepemikiran banyak. Nah, ini peta konsep dari P5. Nah, satu lagi setelah P5, setelah peta konsep selesai, nah baru kita ke next Bu Dea. Nah, ini kecil ya ibu-ibu ya. Ini ada alur proyeknya. Yang pertama itu nama, terus mau dijelas apa tidak? Mau diperjelas apa tidak? Soalnya ibu-ibu mohon maaf, saya akan beri tugas tentang ini. Mau dilihat jelas apa tidak? Buat contoh biar cepet ya. Bu Dea boleh di folder sebentar ya, sedikit aja buat biar lebih jelas nanti ketika ibu-ibu mengisi tugasnya. Nah, ini adalah yang akan, mohon maaf
banyak sekali yang akan dibuat oleh ibu-ibu tentang alurnya. Di sini contoh nama penulis, sekolah, tema proyeknya mau apa, ceritanya nanti ibu-ibu. Terus ada topiknya memperingati Hari Jadi Kota Bandung. Terus nanti di sini, mohon maaf ya. Nah, tujuan dimensinya mau apa yang digunakan. Nah, boleh ke bawah sedikit Bu Dea. Kita menggunakan dimensi, elemen, tidak luput. Bu, itu dari mana dimensi sama elemen teh? Ya dari buku ini. Jadi ibu silakan boleh mencari, tidak usah, aduh apa ya, tidak usah, boleh menyontek dari sini. Karena emang dan seharusnya alurnya itu dari sini. Saya sudah mengirimkan ya ibu-ibu ya di grup ya. Nah setelah itu kita menggunakan kata kunci. Sedikit saja kemudian ke bawah. Nah ini definisi umumnya. Misalnya tahap permulaan, memantik gagasan anak dengan cara mengajak anak-anak menonton. Sekian, hari keduanya bagaimana, hari ketiganya bagaimana. Begitu bagaimana ibu-ibu, insya Allah sudah mengerti. Ayo, apa masih blank? Insya Allah pasti bisa. Ya, mungkin diberi waktu berapa menit ya Bu Nunu